Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'al minas salihin amma ba'd. Hasanan, topik kajian kali ini adalah seni dalam pandangan Islam dan kita hanya membahas tiga pokok pikiran saja. Yang pertama pembahasan tentang definisi, kemudian membahas tentang macam-macam seni, dan yang terakhir adalah bagaimana pandangan Islam terkait dengan macam-macam seni itu. Langsung kita mulai dari pembahasan yang pertama, definisi seni. Kita belum perlu untuk mencari definisi yang paling akurat menurut para ahli seni. Yang kita butuhkan adalah gambaran seni itu seperti apa secara sederhana. Karena itu cukup merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa definisi seni menurut KBBI? Menurut KBBI, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain sebagainya. Makna yang lain adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti tari, lukisan, dan ukiran. Jadi titik tekan dalam definisi ini adalah seni itu menunjuk pada keahlian tertentu yang bisa menghasilkan karya yang memiliki mutu, dilihat dari sisi keindahan, kehalusan, yang tidak semua orang bisa menciptakan yang seperti itu. Bisa juga tekanan makna seni itu dimaksudkan hasilnya, ya. Jadi dari sisi karyanya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, ya. Jadi seperti tari tertentu, lukisan tertentu, ukiran tertentu, nyanyian tertentu, ya, itu dikatakan sebagai seni juga dari sisi hasilnya, karyanya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti seni itu bisa dimaknai keahliannya, skillnya, bisa juga dimaknai dari hasil dari keahlian tersebut. Yang penting unsur menonjolnya adalah melibatkan kemampuan yang tidak biasa. Jadi berarti ini ada unsur bakat yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak semua orang. Satu orang pandai melukis, maka tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Ada orang yang memiliki kepekaan luar biasa dalam menyusun nada-nada lagu-lagu sehingga ciptaannya itu indah, menakjubkan bagi orang lain. Nah, ini juga keahlian yang tidak dimiliki oleh semua orang. Termasuk arsitektur misalnya, itu dipandang sebagai seni juga karena menciptakan tata ruang, keindahan rumah dan sebagainya yang ya kadang tak terfikir oleh orang lain. Ya, itu definisi. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam seni ini. Barangkali kalau di referensi-referensi yang membahas seni akan ada banyak penjelasan, tetapi saya di sini menyebutkan macam-macam seni yang paling umum saja. Di antaranya adalah seni musik, ya, yakni karya yang menampilkan keindahan bagaimana menyusun suara, nada tertentu, mengkomposisikannya sehingga ketika didengarkan itu enak bagi orang lain. Termasuk juga macam yang lain adalah seni rupa. Ini mencakup seni pahat dan seni lukis. Jadi kalau seni lukis itu 2 dimensi, kalau seni pahat itu berarti 3 dimensi. Ini yang 2 dimensi atau 3 dimensi ini dimasukkan, diistilahkan dengan seni rupa. Ini merupa atau bahasa Arabnya adalah taswir. Sawwara yusawwiru, taswir, ya. Arsitektur bisa kita masukkan di sini, di seni rupa, termasuk fotografi, gambar visual, animasi, desain grafis, kaligrafi, termasuk juga ukir, ya, dimasukkan di seni rupa ini. Jenis yang lain adalah seni tari. Ya, seni tari ini berarti
menciptakan gerakan-gerakan tertentu yang indah dipandang orang dan bisa dinikmati karena arah gerakan, kecepatannya dan lain-lain itu bagi orang tertentu dianggap tidak terduga sehingga menciptakan nuansa indah. Termasuk juga seni bela diri. Ini mirip dengan seni tari tetapi gunanya adalah untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Termasuk juga seni drama atau seni teater, yakni menampilkan, memerankan diri sebagai orang lain dengan tujuan macam-macam, menghibur, edukasi, dan lain-lain. Termasuk juga seni kriya atau nama lainnya adalah kerajinan tangan. Origami atau lipat kertas bisa dimasukkan di sini juga. Gitu ya. Kemudian seni tata boga, ya ini upaya untuk menciptakan berbagai macam masakan, menatanya dengan indah sehingga orang itu bisa menikmati berbagai macam masakan serta merasakan nuansa indah ketika menyantapnya. Dan yang terakhir adalah seni sastra, yaitu keindahan yang terkait dengan bahasa. Ini kalau sepengetahuan saya di negeri ini, seni sastra itu tidak dimasukkan dalam pembahasan seni, tetapi dimasukkan dalam pembahasan bahasa. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan definisi seni yang saya sebutkan di atas, sebenarnya seni sastra ini tepat untuk dimasukkan di bidang seni, pembahasan seni. Karena kalau bahasa murni itu tidak membahas aspek keindahannya, gitu ya, tapi hanya grammarnya saja. Baik, langsung masuk ke pembahasan inti. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan macam-macam seni itu? Kita mulai dari pembahasan jenis seni yang pertama, ini seni musik. Bagaimanakah Islam memandang seni musik? Apakah Islam membolehkan secara mutlak? Ataukah mengharamkan secara mutlak? Ataukah ditata ya dengan kondisi tertentu? Ya. Nah, terkait dengan seni musik ini memang harus diakui ada sejumlah dalil yang menunjukkan dilarangnya seni musik secara mutlak. Gitu ya. Oleh karena itu tidak heran jika ada sejumlah ulama yang mengharumkan musik secara mutlak tanpa membedakan apakah musik itu hanya suara saja, suara manusia saja, ataukah hanya alat musik saja, atau kombinasi antara suara manusia dengan alat musik. Apa saja dalil yang menunjukkan keharuman musik itu? Akan saya sebutkan beberapa dalil terpenting yang menunjukkannya. Di antaranya adalah ayat dalam surat Luqman ayat 6. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin." Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai olok-olok. Itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Menurut Ibnu Abbas, kata lahwul hadis atau ucapan yang gak berguna di sini adalah al-ghina atau nyanyian. Ya, demikian pula pendapat Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. Ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan lahwul hadis di sini adalah at-tabl, yakni tambur atau rebana, gitu ya. Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan terkait dengan ayat ini, beliau bilang nazzalat hadhil ayah fil ghina wal mazamir. Ayat ini turun terkait dengan nyanyian dan alat-alat musik. Ya. Demikian pula penafsiran Ibnu Mas'ud. Abu As-Sahba pernah bertanya pada Ibnu Mas'ud terkait dengan ayat ini, maka beliau mengatakan, "Wallahillazi la ilaha ghairuhu huwa al-ghina." Yuraddiduha thalatha marrat. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, itu maksudnya adalah nyanyian. Dan beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Ya, demikian pula telah sahih riwayat dari Ibnu Umar yang menafsirkan lahwul hadis di sini adalah nyanyian. Jadi di sini ada sejumlah sahabat besar yang menafsirkan lahwul hadis dalam surat Luqman ini bermakna nyanyian, yakni Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, lalu kemudian Ibnu Umar. Termasuk juga tabi'in besar yang bernama Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri.
semuanya menafsirkan itu adalah nyanyian. Ketika ayat di sini itu menyatakan bahwa nyanyian itu yudilla an sabilillah, menyesatkan dari jalan Allah. Ini dikaitkan dengan fakta memang nyanyian itu banyak melalaikan manusia, sehingga mereka tersibukkan dengan nyanyian itu, lebih gemar mendengarkan lagu dan nyanyian daripada kalamullah dan Al-Quran. Ya, jadi ini dalil yang pertama yang mengharamkan adanya nyanyian. Dalil yang kedua adalah dalam surat Al-Isra ayat 64. Allah berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura." Ini ucapan Allah terhadap iblis ketika dilaknat oleh Allah, kemudian diusir ke bumi, maka Allah berkata padanya, "Wastafziz" dan doronglah orang yang engkau mampui dari mereka dengan suaramu, kemudian paculah dengan kudamu serta dengan pasukan berkudamu dan yang berjalan kaki, kemudian ikutilah serikatilah mereka dalam harta dan anak-anak serta beri janji mereka. Dan tidaklah syaitan itu memberi janji kecuali hanya menipu saja. Jadi ini seperti perintah Allah kepada iblis, tetapi ada perintah yang bermakna larangan, gitu ya, dalam Al-Quran. Ketika perintahnya itu adalah menunjukkan perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka makna perintah itu adalah ancaman untuk melakukan. Nah, dalam tafsir Jalalain dikatakan wastafziz man istata'ta minhum bisautika, dengan suaramu itu maksudnya adalah iblis menyesatkan manusia, menggoda dengan nyanyian dan alat musik. Ya, jadi tafsirkan seperti itu. Ya, ini juga yang banyak dipakai oleh sejumlah dai di internet. Saya pernah mendapatkan video dari seseorang yang merekomendasikan yang menanyakan tentang ayat itu, bahasa Inggris itu ya, yang ngirimkan dalam bahasa Inggris yang memakai ayat ini untuk mengharamkan nyanyian itu berdasarkan ayat ini, ya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang menunjukkan keharaman nyanyian adalah surat Al-Furqan ayat 72. Allah berfirman, "Wallazina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama." Orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, ya. Dan jika mereka melewati hal yang sia-sia, maka mereka berlalu dengan cara yang mulia. Nah, ini Allah memberikan petunjuk tentang sifat-sifat orang yang beriman itu. Di antaranya adalah tidak menyaksikan kepalsuan. Nah, ini kalau menurut tafsirnya Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini putranya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan az-zur huna al-ghina. Ya, az-zur di sini, kepalsuan di sini dimaksud adalah nyanyian. Ya, jadi orang beriman itu tidak menyaksikan kepalsuan, tidak menyaksikan nyanyian. Berarti tidak ada orang beriman yang nonton konser misalnya, ya, lalu dianggap sebagai az-zur, kepalsuan, meskipun gitu ya, bagi ulama yang mengharamkan, meskipun konser tersebut nyanyiannya adalah islami, nasyid dan yang semisal dengan itu, ya. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat yang menunjukkan keharaman nyanyian adalah hadis dalam riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal khamra wal ma'azif." Akan benar-benar ada di kalangan umatku kaum-kaum yang menghalalkan kemaluan, maksudnya menghalalkan zina, menghalalkan sutra, minuman keras dan alat-alat musik. Nah, ayat ini dianggap sangat jelas bahwa di akhir zaman nanti itu umat Islam itu akan ada yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, minuman keras dan alat musik. Kalau haramnya zina sudah diketahui, haramnya sutra juga diketahui, haramnya minuman keras juga diketahui. Ketika Nabi menyebut juga ma'azif, yakni alat musik, disamakan dengan tiga hal ini, maka ini dianggap sebagai dalil kuat menunjukkan haramnya alat
musik. Jadi semua alat musik berdasarkan hadis ini, apa itu seruling, apa itu gitar, apa itu drum dan lain sebagainya, itu berarti dipahami sebagai hal yang haram. Lalu dalil berikutnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Hadisnya berbunyi, An-Nafi' qala sami'a Ibnu Umar mizmaran qala famada'a isba'aihi ala udhunayhi wa na'a 'anil tariq wa qala li ya Nafi' hal tasma'u syai'an qala faqultu la qala farafa'a isba'aihi min udhunayhi wa qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'a mithla hadha fasana'a mithla hadha. Dari Nafi' beliau berkata, Ibnu Umar mendengar suara seruling. Maka kemudian beliau meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya dan beliau menjauh dari jalan. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Hei Nafi', apakah kamu mendengar sesuatu?" Maka aku menjawab, "Tidak." Maka kemudian Ibnu Umar menurunkan kembali dua jarinya dari kedua telinganya, lalu kemudian berkata, "Aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mendengar sebagaimana suara ini dan beliau berbuat seperti yang aku lakukan." Jadi hadis ini difahami menunjukkan bahwa musik itu haram dengan bukti bahwa Ibnu Umar itu menutup telinganya ketika mendengar suara seruling, dan beliau mengatakan bahwa Rasulullah juga melakukan itu ketika mendengar suara seruling. Hadis yang lain yang menunjukkan keharamannya adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Lafadznya adalah An Jabir ibn Abdullah qala akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi Abdurrahman ibn Auf fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim fawajadahu yajudu binafsihi فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في خجره فبكى فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان. Dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan Rasulullah menggamit tangannya Abdurrahman bin Auf, kemudian mengajaknya pergi menuju putranya Ibrahim. Ternyata beliau mendapatinya Ibrahim sudah meninggal dunia. Maka Rasul kemudian mengambilnya, kemudian meletakkannya pada pangkuannya, kemudian beliau menangis. Maka Abdurrahman bertanya kepadanya, "Apakah engkau menangis? Bukankah engkau melarang untuk menangis?" Maka Nabi menjawab, "Tidak, tetapi aku melarang dua macam suara yang bodoh dan fajir, yakni suara di saat terkena musibah yang disertai dengan cakaran wajah serta merobek saku, dan suara dengungan setan. Rinnatus syaitan ini maknanya adalah nyanyian. Jadi Rasulullah itu berdasarkan riwayat ini itu melarang orang melakukan niyahah, yakni menangis sambil meratap, mencakar-cakar wajah serta merobek baju, dan juga nyanyian berdasarkan hadis ini. Ya. Hadis yang lain yang juga menunjukkan haramnya nyanyian adalah hadis dalam Musnad Al-Bazzar. Riwayatnya berbunyi dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, mizmarun 'inda ni'matin warannatun 'inda musibah." Dari Anas beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Yang pertama, seruling pada saat bergembira dan dengungan pada saat terkena musibah. Nah, ini juga cukup jelas menunjukkan musik, nyanyian itu terlarang karena dianggap Nabi sebagai mal'un, terlaknat di dunia dan di akhirat. Kemudian dalil yang lain yang juga menunjukkan keharamannya adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Lafadznya, An Imran ibn Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Faqala rajulun minal muslimin, "Ya Rasulullah, mata dzaka?" Qala, "Idza dhaharat al-qainat wal ma'azif wa syribat al-khumur." Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada umat ini akan terdapat
pembenaman, pengalihan rupa, dan pelemparan batu. Maka salah seorang lelaki dari kalangan kaum muslim bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi?" Beliau menjawab, "Jika sudah muncul para biduan-biduanita dan juga alat-alat musik serta minuman keras telah diminum." Ya. Jadi Rasul menyebut munculnya para penyanyi lelaki dan para penyanyi wanita, munculnya berbagai macam alat musik dengan berbagai macam kecanggihannya, serta diminumnya khomer-khomer, itu adalah sebagai tanda akan munculnya siksa Allah yang berupa pembenaman, pengalihan rupa, dan pelemparan batu. Maka ini disebut dalam konteks zam atau celaan. Sehingga ini dijadikan dalil bahwa musik itu hukumnya haram. Ya. Jadi ini adalah dalil-dalil yang dipakai oleh sebagian ulama untuk menunjukkan haramnya musik secara mutlak. Ya. Namun di samping itu ada pula sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa musik itu tidak dilarang. Ya, akan saya sebutkan sejumlah dalil terpentingnya. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari. Lafadznya berbunyi, an Aisyah anna Abu Bakrin dakhala 'alaiha wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indaha yawma fitrin aw adha wa 'indaha qaynatani tughanniyani bima taqazafat al-ansar yawma bu'ath faqala Abu Bakar mizmaru syaitan marratain faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'huma ya Abu Bakar inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yawm. Dari Aisyah bahwasanya Abu Bakar masuk menemuinya sementara Nabi berada di sisinya pada hari raya Idul Fitri atau Adha. Sementara di dekatnya Aisyah itu ada dua penyanyi yang sedang bernyanyi dengan syair yang dipakai oleh orang-orang Ansar pada saat peristiwa perang Bu'ath. Maka Abu Bakar berkata, seruling setan. Beliau mengatakan sampai 2 kali. Maka Nabi bersabda, biarkan mereka ya wahai Abu Bakar, karena setiap kaum itu memiliki hari raya. Dan sesungguhnya hari raya kita adalah hari ini. Jadi yang dijadikan dasar pada hadis ini adalah Abu Bakar itu ketika melihat ada dua wanita bernyanyi, beliau mengatakan ini seruling setan. Tapi kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk membiarkan. Artinya dibiarkan terus bernyanyi. Ketika dibiarkan terus bernyanyi itu menunjukkan berarti nyanyian mereka tidak haram. Ya. Ini dijadikan dalil bagi pendapat yang mengatakan nyanyian itu tidak haram. Ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Abu Dawud. Lafadznya berbunyi, Anir Rubayyi' binti Muawwiz ibn Afra qalat, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala alayya sabihata bunyabi fajalasa ala firashi kama jalisika minni faja'alat juwayriyat yadribna biduffin lahunna wa yandubna man qutila min abai يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في الغد فقال دعي هذه وقول الذي كنت تقولين. Dari Ar-Rubayyi' bin Muawwiz bin Afra beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kemudian masuk menemuiku di pagi hari ketika aku diboyong. Kemudian beliau duduk di atas kasurku sebagaimana dudukmu saat ini kepadaku. Ini berkata kepada muridnya Ar-Rubayyi' ya. Maka kemudian sejumlah gadis memukul rebana dan mereka meratapi orang-orang yang terbunuh di kalangan nenek moyangku pada perang Badar sampai mereka mengucapkan syair yang berbunyi, salah seorang di antara mereka mengucapkan syair yang berbunyi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Di tengah-tengah kami ada nabi yang bisa mengetahui esok hari. Maka Nabi bersabda, hentikan ucapan ini dan ucapkanlah apa yang sudah kamu ucapkan. Nah, jadi yang jadikan dalil adalah jadi Rasulullah itu mendengar ada sejumlah gadis yang bernyanyi dengan rebana, ya. Lalu mereka bernyanyi dengan berbagai macam syair, Nabi membiarkannya sampai mereka kemudian mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan ajaran Islam, yakni ketika mengatakan di antara kami ada nabi yang bisa mengetahui esok hari. Nah, itu keliru karena Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib. Nabi hanya tahu berdasarkan wahyu dari Allah. Maka Nabi kemudian mengoreksi sambil mengatakan, tinggalkan ucapanmu yang ini dan teruskan yang tadi. Nah, maknanya berarti
Mereka dibiarkan bernyanyi dengan syair-syair yang benar selama tidak bertentangan dengan Islam. Ya, dan ini jadikan dalil bahwa berarti bernyanyi itu tidak haram. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kebolehannya adalah hadis riwayat Bukhari, lafadznya berbunyi an Aisyah annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansar. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah ma kana ma'akum lahwun fa innal ansar yu'jibuhum al-lahwu. Bahwasanya Aisyah memboyong seorang wanita menuju seorang lelaki di kalangan Ansor. Maka Nabi kemudian bertanya kepadanya, "Wahai Aisyah, kenapa tidak ada nyanyian bersama kalian?" Orang-orang Ansor itu menyukai nyanyian. Allahu di sini dimaksud adalah nyanyian. Jadi ketika ada situasi zifaf, pernikahan, kemudian Rasul merekomendasikan untuk ada nyanyian, bukan hanya membiarkan tapi malah merekomendasikan, itu menunjukkan berarti nyanyian itu tidak bisa dipahami haram, ya, justru boleh berdasarkan riwayat ini. Hadis yang lain, dalil yang lain adalah hadis riwayat Ibnu Hibban, lafadznya berbunyi dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya beliau berkata, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di maghazihi faja'at jariyatun sauda faqalat ya Rasulullah inni nazartu in raddaka Allahu saliman an adriba ala ra'sika bidduf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nazarti faf'ali wa illa fala. Qalat inni kuntu nazartu. Faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadarabat bidduf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebagian peperangannya. Maka datanglah seorang gadis berkulit hitam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar kalau Allah itu memulangkanmu dalam keadaan selamat, aku akan memainkan rebana di hadapanmu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kamu sudah bernazar, maka lakukan. Tapi kalau tidak, tidak usah." Ya, maka dia berkata, "Aku sudah menazarkannya." Maka Rasulullah kemudian duduk dan dia pun bermain rebana. Gitu ya. Jadi ini Rasulullah disuruh mendengarkan nyanyian dari wanita hitam ini. Karena ini adalah nazar, maka Rasul kemudian meluluskannya, membolehkannya. Seandainya itu haram, maka Rasul tidak akan melarangnya. Ya. Dalil yang lain adalah hadis riwayat An-Nasa'i. Lafadznya berbunyi, An Amir ibn Sa'ad qala dakhaltu ala Quradhah ibn Ka'ab wa Abi Mas'ud al-Ansari fi ursin. Wa idza jawarin yughannina faqultu antuma sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli Badrin. Yuf'alu hadha 'indakum faqala ijlis in syi'ta fasma' ma'ana wa in syi'ta idhhab. Qad rukhkhisa lana fil lahwi 'inda al-urs. Dari Amir bin Sa'ad beliau berkata, aku masuk menemui Quradhah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Ansari pada sebuah walimah atau pesta pernikahan. Ternyata di sana ada sejumlah gadis yang sedang bernyanyi. Maka aku bertanya, kalian itu adalah dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk veteran perang Badar. Apakah yang seperti ini dilakukan di depan kalian? Maksudnya dia mengingkari kok ada nyanyian dilakukan di depan dua sahabat Nabi. Maka dia berkata, duduklah kalau kamu mau dan dengarkan bersama kami kalau kamu mau. Kalau kamu mau, pergilah. Karena yang seperti ini telah diberi keringanan oleh Rasulullah untuk kami untuk nyanyian pada saat walimah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu membiarkan adanya nyanyian pada saat walimah. Seandainya haram, maka tentu tidak akan dilakukan. Kemudian dalil yang lain adalah hadis riwayat Ahmad. Lafadznya berbunyi, Anis Sa'id ibn Yazid anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aisyah ata'rifina hadhihi qalat la ya Nabi Allah faqala hadhihi qainatu bani fulan tuhibbina an tughanniyaki qalat na'am qala fa'ataha tabaqan faghannatha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nafakha asyaitanu fi mankhiraiha. Dari Sa'id bin Yazid bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu mengenal wanita ini? Dia mengatakan, tidak. Wahai Nabiullah. Nabi berkata, ini adalah penyanyi Bani Fulan. Apakah kamu suka dia bernyanyi untukmu?
Maka Aisyah menjawab, "Ya." Maka Nabi pun memberikan sebuah rebana kepada dia, maka dia pun bernyanyi untuk Aisyah. Maka Nabi bersabda, setan telah meniup pada dua lubang hidungnya. Ya. Jadi yang dijadikan istimbat dalam hadis ini adalah ketika ada datang penyanyi ke rumah Rasulullah, Rasul marah menawari Aisyah untuk menikmati nyanyian dari wanita tersebut. Jadi ini dijadikan dalil bahwa nyanyian itu berarti tidak haram secara mutlak. Dalil yang lain adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Lafadznya berbunyi, An Muhammad ibn Hatib al-Jumahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu ma bainal halali wal haram ad-duf was-saut. Ya. Dari Muhammad bin Hatib al-Jumahi beliau mengatakan Rasulullah bersabda, pemisah antara yang halal dengan yang haram adalah rebana dan suara nyanyian maksudnya, ya. Nah, jadi hadis ini malah merekomendasikan untuk membuat tepukan-tepukan rebana serta nyanyian pada kasus pernikahan. Karena pernikahan itu adalah pemisah antara yang halal dengan yang haram. Karena sebelum menikah, orang itu haram untuk menyentuh, setelah menikah jadi halal. Maka dikatakan justru tanda pemisahnya itu adalah nyanyian itu. Sehingga ini jadikan dalil sebagai kehalalannya. Nah, dari dua pendapat ini, maka satu hal bisa kita simpulkan, ada dalil-dalil yang mencela keras nyanyian, sementara pada saat yang lain itu ada dalil-dalil yang membolehkan, mengesankan kebolehan nyanyian itu. Oleh karena itu bagaimana sebenarnya memadukan dua dalil ini agar bisa memperoleh sikap yang tepat, ya. Nah, untuk memahami tepat dua dalil yang seakan bertentangan ini, maka hadis Abu Bakar itu bisa memberi penjelasan kepada kita tentang bagaimana seharusnya menyikapi nyanyian itu. Bagaimana hadis Abu Bakar itu? Kita ingat kembali tadi, hadis Abu Bakar itu ketika ada dua orang yang menyanyi di dekat Rasulullah, Abu Bakar itu langsung berkomentar, mizmarus syaitan, ya, seruling setan. Ini menunjukkan bahwa selama ini Rasulullah itu mendidik sahabatnya itu untuk membenci segala sesuatu yang melalaikan, membenci segala sesuatu yang membuat seseorang itu terpalingkan dari jalan Allah, termasuk nyanyian itu. Jadi nyanyian secara fakta jelas memang melalaikan manusia, ya. Apalagi ketika orang menghabiskan berjam-jam waktunya untuk nyanyian, jelas itu akan melalaikan dari kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu dari Allah dan menjalankannya. Sehingga komentar Abu Bakar adalah itu adalah seruling setan. Dan Rasulullah tidak mengingkari komentar seruling setan itu. Rasulullah hanya meminta Abu Bakar untuk melunakkan sikapnya dengan membolehkan nyanyian itu dalam situasi seperti hari raya Idul Adha, Idul Fitri atau Idul Adha itu. Nah, oleh karena itu, ini bisa kita simpulkan satu kaidah penting terkait nyanyian, bahwa nyanyian dalam Islam itu tidak boleh dibiasakan karena bukan budaya Islam, gitu ya. Tetapi nyanyian itu diizinkan dalam situasi-situasi tertentu selama tidak dibiasakan. Situasi tertentunya bagaimana? Ya, contohnya seperti hari raya, boleh, ya, berdasarkan hadis ini. Termasuk juga situasi menikah, karena itu juga tidak terus-terusan, hanya situasi bergembira, gitu ya. Termasuk situasi bernazar, ya, orang bernazar seperti wanita hitam tadi yang minta ke Nabi, gitu ya, untuk bernyanyi. Yang penting selama tidak menjadi kebiasaan tidak apa-apa. Maka termasuk juga berdendang secara iseng, gitu ya, saat mau mandi misalnya, itu juga tidak masalah selama itu tidak jadi kebiasaan, selama tidak dijadikan sebagai profesi, gitu ya. Imam Syafi'i itu mengatakan, berfatwa dalam kitab Juz 6 halaman 226, kalau ada seorang lelaki yang menyanyi dan menjadikan nyanyian itu sebagai profesinya, di mana dia itu diundang untuk menyanyi, atau ketika menyanyi kemudian datang orang lain kemudian membayarnya, dan dia terkenal sebagai seorang penyanyi, laki-laki maupun wanita yang seperti ini persaksiannya ditolak, gitu ya. Kalau persaksian ditolak itu maknanya berarti dianggap fasik, gitu ya,
Fasik itu tercela dalam Islam artinya, gitu ya. Beda kalau misalnya nyanyinya itu hanya sesekali berdendang sambil menggiring bebek, sambil menggiring ayam, gitu ya, berdendang sesekali, gitu ya. Itu tidak mengapa yang demikian itu, ya. Jadi ini penjelasan Islam terkait dengan seni musik, gitu ya. Boleh asalkan tidak jadi kebiasaan, dan tambahan lagi syairnya tidak boleh bertentangan dengan Islam, ya. Dengan bukti hadis Nabi tadi, ada salah satu hadis yang menyatakan Rasulullah itu melarang ketika ada gadis yang menyanyi mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika bilang bahwa Nabi itu mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, gitu ya. Jadi semua nyanyian yang memuja cinta, mensifati keindahan tubuh wanita, ya, mengajarkan perselingkuhan, yang merupakan tema-tema utama di nyanyian di zaman sekarang, itu semua adalah nyanyian yang haram, tidak diperbolehkan. Tapi kalau nyanyiannya adalah mengkritik kondisi sosial, mensifati keindahan alam, yang mengajak orang untuk dalam kebaikan, maka syair-syair yang seperti itu boleh, gitu ya, asalkan tidak jadi kebiasaan. Baik, itu tentang pandangan Islam terkait dengan seni musik. Selanjutnya tentang seni rupa. Bagaimanakah ajaran Islam terkait dengan seni rupa ini? Yakni mencakup seni pahat, membuat patung, atau seni lukis, membuat lukisan. Nah, hadis-hadis Nabi itu banyak sekali menunjukkan bahwa Islam itu melarang untuk melukis atau memahat makhluk yang bernyawa, ya, baik manusia maupun hewan. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Lafadznya berbunyi dari Aisyah, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu biqiramin li ala sahwatin li fiha tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa qala ashaddun nasi 'adzaban yawmal qiyamah allazina yudahuna bi khalqillah. Qalat faj'alnahu wisadatan aw wisadatain. Dari Aisyah beliau mengatakan, Rasulullah tiba dari sebuah perjalanan, sementara aku telah menutupi rakku dengan sebuah kain tipis yang ada gambarnya. Tatkala Rasulullah melihatnya, maka beliau merobeknya sambil bersabda, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Maka kemudian Aisyah menjadikannya satu bantal atau dua bantal. Diturunkan, dijadikan satu bantal atau dua bantal. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan haramnya melukis, karena Rasulullah marah dan mengatakan bahwa pelukis yang itu disiksa di hari kiamat karena menyerupai ciptaan Allah. Demikian pula hadis lain riwayat Bukhari dari Aisyah, lafadznya berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ashab hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pembuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat, dan kemudian mereka akan diperintahkan, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Ya, ini juga sangat lugas menunjukkan haramnya menciptakan makhluk yang bernyawa. Hadis yang lain yang menunjukkan keharamannya adalah hadis Bukhari, lafadznya berbunyi, an Abi Zur'ah sami'an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw sya'irah. Dari Abu Zur'ah, beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Cobalah mereka menciptakan seekor semut, atau hendaklah mereka menciptakan seekor biji atau satu helai rambut. Gitu ya. Nah, hadis yang lain yang menunjukkan keharaman, hadis riwayat Muslim, lafadznya berbunyi, an Sa'id ibnu Abi al-Hasan qala jaa rajulun ila ibni Abbas faqala inni rajulun usawwiru hadhihi suwar فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنا منه ثم قال أدن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل
lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Wa qala in kunta la budda fa'ilan fasna' asy-syajar wa ma la nafsa lahu. Dari Sa'id Ibnu Abi Al-Hasan beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas lalu mengatakan, aku adalah seorang lelaki yang menggambar gambar-gambar ini. Maka berilah aku fatwa terkait dengannya. Jadi ini ada seorang pelukis yang datang pada Ibnu Abbas minta fatwa. Maka Ibnu Abbas berkata padanya, mendekatlah padaku. Maka dia pun mendekat. Ibnu Abbas berkata lagi, mendekatlah padaku. Maka dia mendekat lagi sampai kemudian Ibnu Abbas bisa meletakkan tangannya di atas kepalanya. Lalu kemudian bilang, aku akan memberitahu kamu dengan hadis yang aku dengar dari Nabi SAW. Aku mendengar beliau bersabda, setiap pelukis, setiap perupa itu berada di neraka. Akan dibuatkan untuk setiap gambar yang ia buat itu suatu jiwa yang akan menyiksanya di neraka jahanam. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kalau kamu tetap ingin melukis maka buatlah pohon dan yang tidak ada jiwanya. Jadi ini menunjukkan haramnya melukis yang memiliki nyawa berdasarkan hadis ini. Ya. Hadis lain menunjukkan keharamannya. Hadis riwayat Bukhari juga, lafadznya berbunyi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha akhbarathu annaha ishtarat numruqatan fiha tasawir falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-bab falam yadkhulhu fa'araftu fi wajhihi al-karahiyah faqultu ya Rasulullah atubu ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam madza adhnabtu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu hadhihi an-numruqah qultu ishtaraytuha laka litaq'uda 'alayha wa tawassadaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ashaba hadhihi suwar yawm al-qiyamah yu'adzabuna fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa qala innal bait allazi fihi suwar la tadkhuluhu al-malaikah. Dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau memberitahu bahwasanya beliau membeli semacam bantal kecil yang ada gambarnya. Gambar makhluk bernyawa maksudnya. Tatkala Rasulullah melihatnya, beliau berdiri di atas pintu dan tidak mau masuk ke rumah. Maka aku mengetahui, kata Aisyah, di pada wajah beliau ada ketidaksukaan. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apa dosa yang aku lakukan? Maka Rasul bersabda, ini kenapa ada bantal ini? Kemudian aku berkata, aku membelinya agar engkau duduk di atasnya dan menjadikannya sebagai bantal. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya para pembuat gambar-gambar ini pada hari kiamat akan disiksa. Kemudian akan dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Ya, dan beliau berkata, sesungguhnya rumah yang ada gambarnya tidak dimasuki oleh para malaikat. Kemudian hadis yang lain yang juga menunjukkan keharamannya adalah hadis riwayat Muslim. An Abi Al-Hayyaj Al-Asadi qala li Ali ibnu Abi Thalib ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Riwayat lain berbunyi wala suratan illa tamastaha. Dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi beliau berkata, Ali bin Abi Thalib memberitahu aku, tidakkah aku mengirimmu dengan pesan sebagaimana yang dipesankan Rasulullah kepadaku ketika mengirimku. Beliau mengatakan, janganlah engkau meninggalkan suatu patung kecuali engkau menghancurkannya, dan jangan pula meninggalkan satu kuburan yang menonjol melainkan engkau meratakannya. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, dan jangan engkau meninggalkan gambar kecuali engkau menghapusnya. Jadi Ali itu pernah diperintah Rasulullah untuk menghancurkan seluruh patung-patung dan untuk menghapus seluruh gambar-gambar. Ini menunjukkan haramnya patung dan gambar dari makhluk yang bernyawa. Hadis yang lain menunjukkan keharamannya hadis riwayat Bukhari. Lafadznya berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakarat ba'du nisa'ihi kanisatan ra'aynaha bi ardil habasyah yuqalu laha Maria wa kanat ummu Salamah wa ummu Habibah radhiyallahu anhuma atata ardal habasyah
فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam sakit, maka sebagian istrinya menyebut tentang gereja yang mereka lihat di tanah Habasyah, yang mereka menyebutnya Maryah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah itu pernah mendatangi tanah Habasyah. Maka mereka menyebutkan tentang keindahannya dan gambar-gambar yang ada dalam gereja tersebut. Maka Rasul kemudian mengangkat kepalanya lalu berkata, itu adalah orang-orang yang jika ada lelaki soleh yang mati di kalangan mereka, maka mereka akan membangun masjid di atasnya, kemudian mereka menggambar gambar-gambar itu. Itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nah, ini menunjukkan gambar hukumnya haram, gitu ya. Hanya saja ada pengecualian, ya. Pengecualiannya adalah jika gambar atau patung itu untuk anak-anak, ya. Jadi kalau gambar atau patung itu untuk anak-anak, maka itu menjadi boleh. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Lafadznya berbunyi, An Abi Salamah ibnu Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha qalat, قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasul datang dari perang Tabuk atau Khaybar. Sementara pada raknya Aisyah itu ada tirai, maka angin bertiup sehingga menyingkap sebagian tirai itu. Yang di sana terdapat boneka-boneka kecil anak-anakan milik Aisyah. Maka Rasul bertanya, apa ini Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, ini anak-anakanku. Maka Rasul bertanya, maka Rasul melihat di antara mereka ada kuda yang memiliki dua sayap yang terbuat dari kain-kain perca. Maka Rasul bertanya, apa ini yang aku lihat di tengah-tengah mereka? Aisyah menjawab, kuda. Nabi bertanya, nah terus yang ada di atasnya ini apa? Aisyah menjawab, itu sayap, dua sayap. Nabi bertanya, apakah saya punya kuda? Aisyah menjawab, apakah engkau tidak pernah mendengar bahwa Sulaiman itu memiliki kuda yang bersayap? Ya, maka Nabi pun tertawa sampai aku melihat gigi-gigi gerahamnya. Jadi saking lebarnya ketawanya itu sampai gigi gerahamnya terlihat. Ya, jadi ini menunjukkan ada boneka. Boneka itu maknanya berarti patung kecil, ya, yang ternyata dipakai oleh Aisyah untuk mainan dan berupa manusia dan juga kuda, dan ternyata Rasul membolehkannya. Berarti ada pengecualian untuk mainan anak-anak. Ya, jadi bisa disimpulkan untuk seni rupa itu hukumnya adalah haram secara umum merupa. Tetapi boleh dalam dua kondisi. Yang pertama adalah jika yang digambar atau dirupa itu makhluk yang bukan bernyawa, seperti gunung, batu, pohon, rumah, dan lain-lain, tidak mengapa. Dan juga boleh secara mutlak untuk anak-anak, bernyawa maupun tidak bernyawa. Itu kesimpulan pentingnya terkait dengan sikap Islam terhadap seni rupa. Selanjutnya, bagaimana seni tari dalam ajaran Islam? Untuk memahami sikap Islam terhadap seni tari ini, kita bisa membaca hadis riwayat Bukhari yang menyinggung masalah ini. Dari Aisyah, beliau mengatakan, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ilal Habasyah wa hum yal'abuna fil masjid. Fazajarahum Umar faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hum amnan bani arfidah, yakni minal amni. Ya.
Aisyah mengatakan, aku melihat Nabi menutupiku, sementara aku bisa melihat orang-orang Habasyah sementara mereka sedang bermain-main di masjid. Maka Umar kemudian membentak mereka, tapi Nabi mengatakan biarkan mereka, keamanan untuk Bani Arfidah. Jadi ini kisahnya, suatu saat ada orang-orang Habasyah yang sedang bermain di masjid. Maksudnya bermain di sini kalau dalam riwayat lain dinyatakan mereka sedang menari dengan tari perang. Ya. Lalu kemudian Rasul malah mengajak Aisyah untuk menonton tari perang itu dengan menutupi Aisyah itu sehingga bisa melihat. Ya. Kemudian Umar ketika tahu membentak mereka, tapi malah Nabi dilarang, biarkan mereka. Nah, ini menunjukkan berarti seni tari dalam Islam prinsipnya tidak dilarang, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya narinya itu gerakan-gerakannya gerakan yang memicu syahwat, gitu ya. Nah, maksudnya tari yang ditampilkan di depan umum ya. Kalau nari memicu syahwat tapi di depan suaminya, di depan istrinya tidak masalah, gitu ya. Membuka aurat misalnya, itu kalau di depan umum jadinya tidak diperbolehkan. Tapi prinsipnya Islam tidak menghalangi untuk membuat seni tari selama ketika ditampilkan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya bagaimana sikap Islam terhadap seni bela diri? Nah, kalau seni bela diri ini malah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kenapa? Karena dalam banyak ayat Allah dan Rasulnya memerintahkan umat Islam untuk menjadi umat yang kuat. Ya, di surat Al-Anfal ayat 60 misalnya Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkan untuk mereka, maksudnya orang-orang kafir itu, apa yang kalian sanggupi berupa kekuatan, seperti penambatan kuda-kuda yang dengannya kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. Jadi diperintahkan menyiapkan kekuatan untuk menggentarkan musuh Allah. Kalau kekuatan terrealisasi dengan seni bela diri, pertarungan jarak dekat, ya, physical fighter, maka yang seperti itu justru melaksanakan ayat ini. Jadi seni ini malah harusnya dikembangkan malah dalam Islam, seni bela diri, gitu ya. Termasuk latihan-latihan militer, bagian dari ya martial art, material. Termasuk juga lafaz dalam riwayat Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing ada kebaikan. Minatilah apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Wala ta'jaz, dan jangan menjadi lemah. Ini umum sekali, kuat dalam segala hal termasuk dalam hal fisik. Nah, ini maka mengembangkan seni bela diri justru melaksanakan perintah hadis ini. Jadi seni bela diri adalah syar'i. Alangkah bagusnya jika setiap muslim, terutama kaum laki-lakinya, semuanya jika punya kemampuan bela diri yang cukup, yang cukup untuk digunakan berjihad di jalan Allah. Baik, berikutnya adalah bagaimana sikap Islam terhadap seni drama atau teater. Ya, bagaimanakah seni drama ini? Teater atau drama ini dibolehkan berdasarkan hadis yang menceritakan tentang kisah 3 orang, yakni Abros, Aqra, dan A'ma. Jadi 3 orang di kalangan Bani Israel ini adalah Abros, Aqra, dan A'ma. Abros itu artinya lelaki yang terkena penyakit kusta. Kalau Aqra itu maknanya lelaki yang botak atau gundul. A'ma artinya lelaki yang buta. Ya. Jadi ini Nabi menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari melalui jalur Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah mendengar Rasulullah menceritakan tentang 3 kisah orang di zaman Bani Israel ini, yang 3-tiganya punya cacat, yakni
kusta, kena penyakit kusta, gundul dan buta. Nah, Allah berkehendak untuk menguji mereka, maka Allah kemudian mengirim seorang malaikat lalu kemudian mendatangi yang punya penyakit kusta itu. Jadi mendatangi dalam bentuk manusia tentu saja, kemudian berkata kepadanya, apa yang paling engkau inginkan? Kemudian dia menjawab, aku ingin memiliki warna kulit yang indah dan kulit yang bagus, ya, karena orang-orang jijik melihat aku. Ya, kemudian malaikat yang menyamar jadi manusia itu kemudian mengusapnya, akhirnya kemudian hilanglah penyakit kustanya itu, sehingga dia memiliki kulit yang sangat bagus dan warna kulit yang indah. Kemudian dia bertanya lagi, harta apa yang paling kau sukai? Dia menjawab, unta. Ya, akhirnya kemudian dia diberi seekor unta yang hamil. Kemudian dia berkata, semoga Allah memberkahi hartamu ini. Ya. Setelah itu kemudian malaikat itu mendatangi orang yang gundul. Kemudian mengatakan, apa yang paling kau inginkan? Dia menjawab, rambut yang bagus. Sehingga hilanglah kegundulanku ini, kebotakanku ini, karena orang-orang memandangku jijik. Kemudian akhirnya malaikat itu mengusapnya sehingga hilanglah cacatnya itu, sehingga dia mendapatkan rambut yang indah. Setelah itu kemudian ditanya, harta apa yang sangat kamu inginkan? Dia mengatakan sapi. Akhirnya dia diberi sapi yang hamil. Kemudian dia mengatakan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah hartamu ini. Setelah itu kemudian dia mendatangi orang yang buta. Kemudian dia ditanya, apa yang paling kau inginkan? Ya, dia menjawab, Allah mengembalikan pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia. Akhirnya kemudian dia mengusapnya, akhirnya Allah mengembalikan penglihatannya. Setelah itu kemudian ditanya lagi, harta apa yang paling kau sukai? Dia mengatakan kambing. Akhirnya dia dibeli kambing yang diberi kambing, ya. Setelah itu kemudian ketiga orang tadi itu akhirnya dari binatang-binatang yang diberikan tadi, unta, sapi dan kambing itu menjadi berkembang biak, menjadi banyak. Maka yang punya unta tadi sampai satu lembah itu penuh dengan unta miliknya. Yang satunya lagi sampai satu lembah penuh dengan sapinya. Yang satunya lagi sampai satu lembah penuh dengan kambingnya. Setelah itu kemudian di kesempatan yang lain, malaikat datang lagi kepada orang yang terkena kusta itu. Ya. Kali ini dia menyamar menjadi orang yang miskin. Maka dia berkata, aku adalah seorang lelaki yang miskin, aku kehilangan kehabisan bekal sehingga aku sekarang tidak bisa lagi mencukupi kebutuhanku kecuali dengan Allah, setelah itu kemudian denganmu. Aku meminta kepadamu agar aku meminta melalui hak zat yang memberimu warna kulit dan kulit yang indah serta harta berupa unta ini, agar aku bisa mendapatkan bekal darimu untuk perjalananku. Ya. Ternyata orang yang dulunya punya penyakit kusta itu menjawab dengan jawaban yang tidak enak. Dia mengatakan, innal huquqa katsirah. Ada banyak tanggungan-tanggungan yang harus kutunaikan. Gitu ya. Akhirnya dia maksudnya ngeles untuk tidak memberi malaikat yang menyamar tadi. Maka dia mengatakan, malaikat tadi mengatakan, sepertinya aku mengenalmu. Kamu itu kan dulu yang kena penyakit kusta, yang di orang-orang buat jijik kepadamu. Kamu miskin, kemudian Allah memberikan harta padamu. Dia membantah, loh, ini harta warisanku. Jadi ini bukan seperti yang kau ceritakan itu. Ini harta warisan dari orang tuaku yang memang kaya sejak dulu. Akhirnya kemudian malaikat mengatakan, kalau kamu berdusta, mudah-mudahan Allah mengembalikan lagi kamu seperti yang dulu lagi. Ya, jadi maksudnya miskin dan terkena penyakit kusta. Setelah itu kemudian malaikat mendatangi yang gundul dalam rupa seperti yang ia mendatangi yang kena kusta tadi. Dan dia berkata persis seperti perkataannya pada yang kena kusta tadi, dan jawabannya juga sama. Jadi menolak untuk memberikan sedekah, ya. Akhirnya kemudian
Malaikat tadi juga mengatakan padanya, kalau kamu berdusta, mudah-mudahan Allah mengembalikan lagi kamu seperti semula. Setelah itu kemudian dia mendatangi laki-laki yang dulunya buta. Ya. Kemudian dia berkata, aku adalah lelaki miskin, kehabisan bekal, dan aku butuh makanan. Ya. Demi zat yang mengembalikan lagi penglihatanmu, aku minta agar engkau memberikan seekor kambing untukku agar bisa aku jadikan bekal dalam perjalananku. Maka orang yang buta itu menjawab, aku dulunya buta, lalu Allah mengembalikan lagi penglihatanku. Dan aku dulunya miskin, kemudian Allah membuatku menjadi kaya. Ambillah apa yang kau kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan rela membuat engkau menjadi kepayahan dengan sesuatu pun. Dan aku tidak akan menjadi susah hanya karena yang kau ambil di hari ini. Maka malaikat berkata, tahanlah hartamu, karena kalian itu hanya diuji. Allah telah ridho denganmu dan Allah murka dengan dua sahabatmu. Nah, apa istimbatnya terkait dengan teater di sini? Jadi di sini malaikat di situ menyamar, melakukan tamsil, melakukan peran yang tidak sebenarnya, gitu ya, untuk tujuan untuk mendidik. Nah, sementara teater itu faktanya memang seperti itu. Jadi drama itu artinya memerankan satu tokoh, sementara dia bukan tokoh itu, hanya sekedar memerankan saja untuk berbagai macam tujuan. Ya. Termasuk Rasulullah kadang-kadang ketika memberikan ajaran itu beliau kadang-kadang memerankan juga. Ya, misalnya pada kisah yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang anak kecil yang bisa bicara. Gitu ya. Dari Abu Hurairah beliau menceritakan kisah Nabi dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang wanita yang sedang menyusui putranya. Lalu kemudian lewatlah seorang lelaki yang gagah. Kemudian wanita itu mengatakan, ya Allah, jadikan putraku ini seperti dia. Maka kemudian bayi itu melepas puting susu ibunya, kemudian menghadap ke arah laki-laki yang mengendarai kuda itu, kemudian mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Setelah itu kemudian dia balik lagi menghisap puting susu ibunya, ya, dan Rasul mempraktekkannya dengan menghisap jarinya. Begitu. Ya. Setelah itu kemudian lewatlah seorang budak hitam, kemudian yang sedang dipukuli, ya. Lalu kemudian sang ibu berdoa, Allahumma la taj'alni bni mithla hadhihi, Allah janganlah engkau jadikan putraku seperti wanita ini. Maka kemudian bayi itu tiba-tiba meninggalkan puting ibunya, kemudian berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Ya. Nah, ternyata rahasianya adalah lelaki gagah itu ternyata adalah penguasa yang diktator, orang yang zalim. Sementara si wanita yang dipukuli tadi itu dituduh mencuri dan berzina padahal tidak pernah melakukannya. Ya. Jadi praktek Rasulullah memerankan menghisap puting itu semakna dengan tamsil, dengan drama bermain peran itu. Gitu ya. Termasuk juga kisah Jibril yang menyamar jadi orang yang bertanya pada Rasulullah tentang iman, Islam dan ihsan. Itu juga menunjukkan adanya aktivitas tamsil atau memerankan. Sehingga dari sini drama atau bahasa Arabnya masrohiyah, dari sisi dramanya itu tidak terlarang selama tidak mengandung hal-hal yang haram, gitu ya. Jadi misalnya merendahkan orang mulia atau memerankan lawan jenis tidak boleh, karena banci kewanitaan tidak boleh. Tidak boleh menyerupai hewan, tidak boleh ada ikhtilat, tidak boleh memerankan para nabi dan lain-lain. Jadi ada batasan-batasan fikih drama itu memang harus dijalankan agar tidak sampai membuat drama, sandiwara atau film yang bertentangan dengan Islam. Berikutnya, bagaimana sikap Islam terhadap seni kriya atau kerajinan tangan atau origami atau lipat kertas dan lain-lain. Nah, kalau hukum ini itu mirip dengan hukum taswir atau menggambar. Jadi boleh dalam dua kondisi, yakni ketika yang digambar bukan makhluk bernyawa atau untuk anak-anak. Gitu ya. Bagaimana dengan seni tata boga?
tata boga boleh. Kenapa? Karena tata boga hanya kreasi makanan agar nyaman disantap. Islam tidak pernah mematok jenis makanan tertentu. Tidak, itu hanya ijtihad. Dalam tanda kutip ijtihad ya, ijtihad manusia untuk membuat resep-resep masakan itu. Yang penting bahannya halal dan cara menyajikannya halal, maka kreasi apapun makanan diperbolehkan. Sangat luas itu ya. Nah, yang nggak boleh hanya jika bertentangan dengan syariat. Misalnya seperti kasus ortolan itu ya. Karena ortolan itu makanan dari burung, burungnya dikasih anggur sampai banyak, setelah itu kemudian dibakar hidup-hidup. Itu kan membunuh dengan cara yang tidak syar'i. Jadi tata boga yang jenis ini haram bukan karena dagingnya yang haram, bukan, tetapi karena cara penyajiannya dan juga pencelupannya ke minuman keras itu mengandung bahan yang haram, gitu ya, sehingga diharamkan atas dasar itu. Yang terakhir, bagaimana sikap Islam terhadap seni sastra, gitu ya. Seni sastra itu hukumnya boleh dengan dalil bahwa Rasulullah memiliki penyair yang bernama Hasan bin Sabit. Beliau menciptakan puisi untuk membela Islam, gitu ya. Jadi secara hukum berarti membuat sastra itu tidak masalah, yang penting tidak bertentangan dengan Islam. Jadi kalau syairnya itu mengandung dusta, maka itu menjadi tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya kasus novel atau cerpen yang prosa itu bagaimana menceritakan itu? Nah, ini hukumnya sama dengan drama tadi, gitu ya. Jadi itu tidak masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dalil-dalil Islam yang mengandung dusta, gitu ya. Baik. Jadi ini secara ringkas pandangan Islam terkait seni. Tentu saja kalau mau didalami ada banyak sisi yang bisa didalami, tetapi untuk mahasiswa insya Allah cukup penjelasan secara gamblang ini, sehingga nanti kalau ada pendalaman barangkali bisa didalami dalam diskusi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.